Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nadia Eka Putri. My partner is Siti Ramina and Aisyah Salsabila Dwi Ananda. We are from Group 1 and we will explain about thermoregulation. The table of contents is number 1, understanding thermoregulation. Number 2, the pathology of living, cold-blooded and warm-blooded. Number 3 is acclimation and acclimity. Number 4 is thermoregulation in animals, fish, amphibians, and reptiles. Number 5 is thermoregulation in aves and mammalia. And the last is heterothermal vertebrates. First, I will explain about understanding thermoregulation. Thermoregulation is the process that occurs in animals to regulate their body temperature to remain constant. Animals that are able to maintain their body temperature are called homotherms, while animals that are unable to maintain body temperature are called poikilotherms. The body temperature in most animals is affected by the temperature of their environment. Jadi termoregulasi ini merupakan suatu proses yang terjadi pada hewan untuk mengukur suhu tubuhnya supaya tetap berada dalam keadaan konstan. Hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan konstan disebut juga dengan homotherms. Sedangkan hewan yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya disebut dengan poikilotherms. Kebanyakan suhu tubuh hewan dipengaruhi dari faktor lingkungan. Ada hewan yang dapat bertahan hidup mulai dari suhu minus 2 derajat Celcius dan ada juga hewan yang dapat bertahan hingga pada suhu 50 derajat Celcius. Contohnya saja hewan yang hidup di gurun. Next, classification of living things. Cold-blooded. And the term animals are able to thermoregulation through behavioral adjustment mechanism and more importantly physiological regulation. The animal is able to increase the production of metabolic heat and at the same time suppress the loss of body heat if they are exposed to cold environments. Binatang endoterm mampu melangsungkan termoregulasi melalui mekanisme penyesuaian perilaku yang lebih penting pengaturan fisiologi. Melalui mekanisme pengaturan fisiologi, binatang tersebut mampu meningkatkan produksi panas metabolismenya dan sekaligus mampu menekan kehilangan panas tubuhnya bila terdedah dengan lingkungan yang dingin. Sebaliknya, produksi panasnya akan ditekan dan kehilangan panas tubuhnya akan ditingkatkan bila mereka berada dalam lingkungan yang panas. Semua itu merupakan upaya untuk mempertahankan temperatur tubuh agar selalu berada dalam kisaran normal. Mereka juga mampu melakukan penyesuaian perilaku dengan berbagai macam cara. Secara umum, binatang endoterm mempunyai temperatur tubuh yang lebih tinggi ketimbang binatang ektoterm. Pada kedua jenis binatang tersebut, kegagalan untuk mempertahankan temperatur tubuh agar berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh tubuhnya berakhir dengan kematian. Next, warm blood. Animals' body temperature is highly determined or depends on the temperature of the environment in which they are located. His body temperature changes according to the temperature of his environment. Selanjutnya yaitu berdarah panas. Binatang ektoterm, temperatur tubuhnya sangat ditentukan atau sangat bergantung dan ditentukan oleh temperatur lingkungan di mana mereka berada. Temperatur tubuhnya akan berubah sesuai dengan temperatur lingkungannya. Semua binatang memang akan menghasilkan panas metabolisme untuk mempertahankan temperatur tubuhnya. Namun, binatang ektoterm tidak mampu menyesuaikan panas produksi metabolismenya dan mengendalikan kehilangan panas tubuhnya melalui mekanisme fisiologi. Karena itu, temperatur tubuhnya tidak bisa konstan dan akan berubah mengikuti perubahan temperatur yang ada di luar tubuhnya. Jenis binatang yang demikian hanya mampu mempertahankan temperatur tubuhnya melalui penyesuaian perilaku, misalnya dengan berpindah tempat mencari bagian habitat yang diinginkan sesuai dengan yang diinginkan.
lebih hangat ataupun lebih dingin. Contohnya yaitu pada saat siang hari di tengah teriknya matahari di gurun pasir, ular atau kadal akan cenderung bersembunyi di balik bebatuan atau di dalam lubang. Nah, di sini dapat kita lihat contoh yang berdarah dingin, ada katak dan ular. Selanjutnya untuk contoh hewan yang berdarah panas ada ayam, burung hantu, dan gajah. Other names of animal classification. Poikilotherm animals are animals whose body temperature is always close to the temperature of the environment in which the animal was dead located. Thus, the term poikilotherm is essentially a synonym of ectotherm. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai hubungan temperatur lingkungan dengan temperatur tubuh vertebrata. Yang pertama yaitu ada binatang poikilotherm. Binatang poikilotherm ini merupakan binatang yang temperatur tubuhnya selalu mendekati atau tergantung pada lingkungan di mana mereka berada. Nah, dengan demikian, istilah poikilotherm ini yaitu merupakan sinonim dari ektotherm. Next, homeotherm animals are animals that are able to maintain their temperature to remain constant or close constant even though the ambient temperature is very varied or variable. Such an animal is of course an endotherm. Nah, selanjutnya di sini ada binatang homeotherm. Binatang homeotherm ini merupakan binatang yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya agar selalu berada dalam keadaan mendekati konstan walaupun temperatur atau suhu lingkungannya sangat bervariasi atau berubah-ubah. Nah, binatang yang demikian ini merupakan binatang endotherm. Namun tidak semua binatang endotherm merupakan binatang homeotherm. Beberapa binatang endotherm temperatur tubuhnya bisa berfluktuasi cukup besar dan temperatur tubuhnya itu tidak lagi berubah ketika mendekati batas kritis temperatur yang dapat ditolerirnya. Okay, next, some animals endotherm, their body temperature can fluctuate widely and its body temperature no longer change when it has approached the critical limit of temperature that can be tolerated. Animals that have such thermoregulation abilities are called heterotherm animals. Yang ketiga yaitu ada heterotherm. Binatang yang memiliki kemampuan termoregulasi yang demikian disebut dengan binatang heterotherm. Salah satu contoh binatang heterotherm adalah unta. Unta mampu bertahan hidup di lingkungan gurun yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari karena memiliki kemampuan termoregulasi yang demikian tadi, yaitu mampu bertahan pada suhu yang panas dan juga mampu bertahan pada suhu yang dingin. I'm Aisyah Sabila Dwi Ananda. I want to explain about acclimation and acclimatization and thermoregulation in animals. First, I want to explain about acclimation and acclimatization. Okay. Acclimation is a condition in which physiological changes occur to help mentioned body function in a new environment. Jadi, aklimasi itu kondisi di mana terjadinya perubahan fisiologis untuk membantu mempertahankan fungsi tubuh pada lingkungan yang baru. Nah, sedangkan acclimatization is this form of adjustment to changing or new environmental condition and lasting for a long period of time. Nah, jadi kalau kita bahas aklimatisasi itu merupakan upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang telah dimasukinya. Nah, perbedaan antara aklimasi dan aklimatisasi ini, kalau aklimasi ini biasanya itu digunakan untuk satu atau dua faktor lingkungan saja. Nah, sedangkan dari aklimatisasi ini menyangkut banyak faktor lingkungan yang bersifat alami. Nah, selanjutnya ada
thermoregulation in animals. Yang kita bahas di sini yaitu adalah fish, amphibi, and reptile. Yang pertama adalah fish atau ikan. The temperature setting of the fish depends entirely on the behavior of the selection of the part of the water environment that has a temperature that is acceptable to the fish. Jadi, pengaturan pada ikan itu tergantung kepada pengaturan perilaku berupa pemilihan bagian lingkungan air yang mempunyai temperatur yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Nah, jadi apabila suatu spesies ikan itu terperangkap dalam sebuah lingkungan air yang memiliki temperatur yang berada di atas normal atau bisakah yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, maka ikan tersebut akan beraklimatisasi dengan berbagai caranya. Namun, di sini ada juga beberapa ikan yang bahkan mampu mengatasi perubahan temperatur tersebut secara mendadak sampai batas tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pada amfibi. Nah, amfibi effort to regulate heat to overcome high temperature take place very effectively because of the wet skin that allows water evaporation. Nah, namun kehilangan air dalam tubuhnya ini pada giliran berikutnya itu bisa menjadikan ia sebagai faktor penghambatnya. Dikarenakan apa? Apabila ia terlalu kelebihan air yang secara berlebihan, itu akan mengakibatkan binatang tersebut bisa mengalami dehidrasi atau pada ujungnya itu bisa mengakibatkan kepada kematian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana termoregulasi pada berbagai macam amfibi. Yang pertama adalah amfibi that live in water atau amfibi akuatik. Nah, amfibi akuatik ini mempunyai aktivitas termoregulasi yang hampir mirip dengan ikan. Binatang tersebut biasanya hampir sepenuhnya bergantung kepada pemilihan bagian lingkungan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar tetap berada dalam kisaran temperatur yang dapat ditolerirnya. Selanjutnya adalah amfibi yang hidup di darat itu mengatur temperatur tubuhnya itu terbatas melalui penyesuaian perilaku. Dalam beberapa hal, binatang tersebut mampu menahan temperatur rendah dalam jangka waktu lama dengan melakukan hibernasi. Selanjutnya, ada amfibi gurun pasir. Dia melakukan aktivitas pembenaman diri atau yang disebut dengan estivasi atau aktivitas yang hampir mirip dengan hibernasi tersebut. Nah, selama hari-hari yang panas, amfibi tersebut membenamkan dirinya dalam tanah dan kembali muncul ke permukaan tanah ketika temperatur lingkungan sudah tidak terlalu mencekam lagi. Selanjutnya adalah amfibi semi-aquatic. Nah, jika kita melihat amfibi semi-akuatik ini, apabila ia mampu melangsungkan termoregulasinya dengan baik pada temperatur yang tinggi, maka aktivitas termoregulasinya pada temperatur yang rendah itu akan jauh lebih sulit dilakukannya. Ini dikarenakan bahwasanya kulitnya itu pada hakikatnya merupakan permukaan respirasi. Dengan demikian, dengan mudah dapat terjadinya kehilangan panas tubuh melalui kulit pada saat temperatur lingkungannya yang tinggi. Nah, ini adalah gambar dari amfibi. Last, I want to explain about reptile. A large number of reptiles are capable of little physiological thermoregulation activity, and the presence of the ability indicates the development of homeothermy in vertebrates. Jadi, pada reptil ini, binatang tersebut mempunyai pusat termoregulasi pada sistem saraf pusat yang secara refleks merangsang terjadinya aktivitas terengah-rengah atau perubahan tekanan darah. Aktivitas terengah-rengah ini bisa kita sebut dengan panting. Nah, aktivitas terengah-rengah atau panting ini dapat meningkatkan hilangnya panas keluar tubuh. Meningkatnya tekanan darah menyebabkan panas secara lebih cepat terbawa ke permukaan tubuh dan dikeluarkan melalui proses radiasi
atau pemancaran panas, dan konveksi atau kehilangan panas terbawa oleh angin. Selanjutnya, beberapa jenis reptil yang lebih besar ukuran tubuhnya itu mempunyai sedikit kemampuan untuk mengatur laju metabolisme. Sebagai contoh, ular piton yang di India itu dia mengerami telurnya dengan secara aktif mengkontraksikan ototnya untuk menghasilkan panas. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang aklimasi dan aklimatisasi dan thermoregulation in animals dari saya. Maaf jika ada kesalahan, saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Ramina dari Pendidikan IPA kelas A. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang termoregulasi. Nah, materi selanjutnya yaitu termoregulasi pada Aves dan mamalia. Yang pertama, adaptasi pada suhu rendah. Nah, aklimasi dan aklimatisasi terhadap temperatur rendah lebih berkembang pada vertebrata endoterem ketimbang vertebrata eksoterem. Nah, binatang tersebut mengembangkan sistem induksi panas atau pelindung panas yang bertambah baik. Misalnya dengan meningkatkan timbunan lemak di bawah kulit dan makin lebatnya bulu yang menutupi tubuhnya. Unggas dan mamalia daerah kutub tertentu, temperatur anggota geraknya dapat menurun sampai jauh di bawah temperatur tubuhnya, dan anggota geraknya itu masih menerima pasokan darah dalam jumlah yang memadai. Pada binatang yang seperti itu, jaringan pada anggota geraknya itu akan lebih toleran terhadap temperatur dingin daripada jaringan tubuh lainnya. Hal ini merupakan satu contoh aklimatisasi regional. Selain itu, beda temperatur antara jaringan anggota gerak dengan lingkungan luar dapat diperhatikan dapat dipertahankan tanpa terjadi kehilangan panas karena adanya mekanisme pertukaran panas atau lawan arus. Bangsa unggas dan mamalia dalam beberapa keadaan akan berupaya untuk menghindarkan dirinya dari lingkungan dingin ke jalan yang lebih panas melalui migrasi atau jarak jauh. Contohnya itu adalah migrasi besar-besaran dari bison di benua Amerika pada zaman dahulu atau binatang mamalia lainnya di benua Afrika. Nah, berikut adalah contoh dari mamalia yang memiliki adaptasi pada suhu yang rendah, yaitu ada sloth, lori, armadillo, dan anteater. Nah, yang kedua adalah adaptasi mamalia dan aves pada suhu yang tinggi. Nah, pendinginan tubuh perlu dilakukan oleh binatang yang mengalami hipertermia, yaitu meningkatnya temperatur tubuh di atas kisaran temperatur tubuh normalnya karena berbagai penyebab baik internal maupun eksternal. Nah, pendinginan tubuh ini dengan cara penguapan itu terjadi pada saat binatang mengeluarkan keringat dan juga pada saat terengah-engah. Pada sebagian besar mamalia, unggas juga melakukan aktivitas yang mirip dengan terengah-engah. Nah, unggas mamalia dapat melakukan penyesuaian perilaku untuk menghindari pengaruh temperatur tinggi dengan jalan memendamkan dirinya dalam tanah atau mencari tempat yang lembab untuk tempat berbaringnya. Meningkatnya peran darah ke kulit yang merupakan penyesuaian fisiologi dapat meningkatkan hilangnya panas melalui konveksi dan reaksi. Pada kondisi tertentu, lapisan udara pelindung yang ada di antara bulu merupakan faktor yang secara efektif dapat mengurangi peningkatan temperatur tubuh karena tubuh mendapat energi radiasi dari sinar matahari atau pancaran panas. Nah, contohnya itu ada binatang pengerat rodensia dan juga burung-burung yang menggunakan sayapnya untuk menghilangkan rasa panas itu. Selanjutnya adalah vertebrata heterotrem. Nah, beberapa jenis binatang tidak mampu mempertahankan temperatur tubuhnya yang konstan walaupun mereka digolongkan ke dalam binatang endotrem. Nah, binatang tersebut dapat menerima atau mentolerir perubahan temperatur tubuh dalam kisaran relatif besar pada waktu-waktu tertentu. Namun, temperatur tubuhnya tidak lagi berubah hanya ketika temperaturnya itu telah mendekati batas temperatur kritisnya. Demikian juga dengan suatu jenis kelelawar. Sebagian besar kelelawar bersifat homeotrem ketika mereka tidak tidur atau sedang aktif. Namun, mereka menjadi bersifat heterotrem hampir-hampir poikilotrem ketika sedang tidur. Bahkan, mereka sering melakukan hibernasi atau dalam status tidak aktif selama musim tertentu.
Jenis burung tertentu misalnya purwil dan hummingbird juga memperlihatkan status tidak aktif selama mereka tidur. Tupai tanah Alaska bersifat homotrem selama musim panas tetapi menjadi heterotrem dan melakukan hibernasi pada musim dingin. Nah, selain itu, beruang hitam, opossum, dan beberapa jenis mamalia lainnya akan tidur lelap atau bukan hibernasi sebenarnya selama beberapa waktu. Selama periode tersebut, temperatur tubuhnya menurun sampai ke tingkat yang lebih sangat rendah. Nah, itulah penjelasan mengenai termoregulasi pada aves mamalia pada suhu rendah dan tinggi, serta penjelasan tentang vertebrata heterotrom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.